Es tehmu cik akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Nama Gus Miftah kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah sebuah video yang menunjukkan dirinya bersikap kasar kepada seorang pedagang es teh di tengah pengajian. Dalam video yang diunggah oleh beberapa akun TikTok, Gus Miftah terlihat mengisi salah satu acara pengajian yang diadakan di tempat terbuka. Pada momen itu, tampak penjual es teh berdiri sambil membawa dagangannya di antara jemaah yang hadir. Gus Miftah yang melihatnya kemudian bertanya kepada penjual soal dagangan es teh yang masih terlihat banyak. Ia lalu berbicara dengan seorang pedagang es teh tersebut. Alih-alih membeli atau memborong dagangannya, utusan khusus presiden itu justru melemparkan kata-kata kasar kepada pedagang. Sementara itu, pedagang es teh masih berdiri sambil membawa dagangannya di atas kepala. Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengatakan jika dagangannya yang tidak laku, maka itu merupakan takdir pedagang. Meski begitu, sikap Gus Miftah kepada pedagang es teh ini dinilai tak pantas. Mengingat dirinya saat ini menjadi utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Alhasil, candaan dengan kata kasar yang diungkapkan Gus Miftah membuat netizen geram. Banyak dari mereka beramai-ramai memberikan komentar dan kecaman. Video ini menjadi pengingat penting bagi para tokoh publik untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era digital di mana segala sesuatu dapat dengan mudah terekam dan tersebar. So, gimana menurut kalian? Komen. Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Gus Miftah ya, ulama besar yang ada di Indonesia, bahkan saya juga menaruh respect besar terhadap beliau. Tapi akhir-akhir ini viral ataupun trending topik lah ya, karena perilaku dia yang tidak sepantasnya sih ya. Harusnya tidak sepantasnya seorang ulama besar memperlakukan ya si bapak ini gitu ya. Saya sebagai anak muda yang kebetulan juga udah tidak punya bapak, saya memposisikan bahwa kalau itu terjadi kepada bapak saya, benar-benar Masya Allah, kayak hati ini teriris-iris gitu kan ya. Gimana ya, seakan-akan mereka yang ada di sana, bahkan yang duduk-duduk di samping Gus Miftah sekalipun, mereka tertawa dengan lepas gitu. Seakan-akan mereka tidak memiliki kesalahan ataupun seakan-akan mereka tidak menyakiti orang. Tapi mudah-mudahan, saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan si bapak itu tidak sakit hati. Karena kebayang kalau si bapak itu sakit hati lalu dia berdoa dengan benar-benar meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Karena sejatinya doa orang terjolimi itu begitu dahsyat. Ya mudah-mudahanlah buat si bapaknya tetap semangat, banyak rezekinya, mudah-mudahan setelah kejadian ini bapaknya dinaikkan derajatnya. Apalagi setelah kejadian seperti ini, saya yakin konten kreator ataupun orang-orang baik pasti banyak melirik si bapak ini, dan bahkan si bapak ini tanpa mungkin disadari ataupun melalui jalur ini, tapi saya yakin bapak ini akan sukses. Bapak ini derajatnya akan dinaikkan. Setuju atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar.
Sungguh luar biasa. Gue yakin lu semua sedih ngeliat pedagang es teh dikatain kayak gitu. Malah banyak yang ngetawain. Dan bapak ini hanya terdiam menatap orang yang menertawainya. Gue nggak ngerti apa tujuan bercanda ini. Tapi itu gue liatnya nggak lucu sama sekali. Jadi Gus Miftah ini sedang mengisi sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Di tengah acara berlangsung, ada pedagang es teh yang berdiri sambil berjualan. Lalu orang-orang yang di sana meneriaki Gus Miftah agar untuk memborong dagangan pedagang tersebut. Namun Gus Miftah malah seperti mengolok-olok pedagang itu. Dengan menanyakan, es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih. Ya sana dijual, goblok. Setelah itu, Gus Miftah tertawa. Duh, gue gak ngerti lagi kalau itu keluarga gue. Gue mau sedih atau mau marah juga gak tahu dah. Ini aja gue ngeliatnya kecewa banget. Kenapa hal kayak gini harus dijadikan bercandaan ya? Kalau kalian lihat ekspresi bapaknya, kasian banget dah setelah Gus Miftah bilang kayak gitu. Itulah yang membuat para netizen geram dengan kejadian ini. Namun pengacara Gus Miftah, Herdian Saksono, kemudian buka suara terkait hal itu. Ini gue kutip dari Detik Jateng. Kata pengacaranya begini, itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian siar. Dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Begitu katanya. Ya, semoga masalah ini nggak jadi panjang dan Gus Miftah bisa introspeksi diri. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa ya orang rata-rata kalau udah berduit sombongnya itu luar biasa? Aku nggak ada komentar tentang acaranya ya. Aku cuma mau bilang, aku kasihan kali lihat bapaknya itu di situ. Dia di situ berusaha, bukan mengemis. Bapaknya di situ diolok-olok, dibilang gop. Aku nontonnya aja pun aku sedih. Gak bisa aku bayangkan kalau seandainya aku yang di posisi kayak gitu, aku dipermalukan depan umum kayak gitu. Kalau memang gak bisa kau borong minumannya, lebih baik kau diam. Diam adalah emas. Jangan karena kaya, ada posisi, bisa suka-suka ngatain-ngatain orang. Yang di atas panggung belum tentu lebih mulia. Yang di bawah panggung juga belum tentu hina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati dan amal kita. Ingat iblis ketika diturunkan dari surga, bukan karena dia nggak taat sama Allah, bukan karena dia nggak sujud sama Allah, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih suci daripada Adam. Maka Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Apa kata Allah? Kamu jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemarin nonton si Buta dari Gua Hantu itu, gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik, ginjal pun ikut-ikutan rusak nonton dia. Sekali nengok si Puji ya kan, kesemsem, ketawa, cengingisan sampai kering gigi. Tiba-tiba nonton bapak yang jual es teh manis itu, nangis ya kan, nangis, sedih kali, sumpah. Sedih kali. Lama-lama kayak orang gila nih kalau TikTok ini, nggak tahu lah. Ya Allah, Pak. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Gimana guys tanggapan kalian? Jujur gua kaget ya. Ulama yang namanya besar sekelas Gus Miftah mengutarakan kata-kata yang gak pantas ketika dia sedang berdakwah. Gua gak tahu si bapak ini mengalami perasaan terluka gak di hatinya. Terlepas katanya Gus Miftah itu sering ngeborong makanan-makanan pedagang, tapi cara ucapan kasar seperti itu, gua sebagai orang yang gak pernah datang ke majelisnya dia dan nonton di video ini aja, ngelihat ekspresinya si bapak kok kayak nyes banget, kayak sakit banget. Semoga aja si bapaknya memang gak ngerasain sakit hati ya. Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah, lu tahu kan orang yang terzolimi itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Kecewa banget gue ngedenger seorang ulama besar ngomong kayak begitu. Gak pantas lu tau gak. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan. Saya dulu pernah tinggal di Magelang. Tangannya itu patah, yang pas berhenti kan patah tangan itu terus berhenti, sekarang jualan es teh. Ya Allah, Bapak itu pernah patah tangan dan jualan es teh sekarang. Ya Allah. Dan kabar baik, ya Alhamdulillah saya sudah terhubung dengan Bapak Sun yang dari Magelang, penjual es teh. Yang Alhamdulillah atas izin Allah sudah terkonek video call dan sudah dapat KTP-nya, sudah dapat kakaknya. Insya Allah kita akan umrohkan beliau di bulan Ramadan tanggal 3 Maret, sudah ada tiketnya.
Masya Allah, tiket dan hotelnya sudah siap semua. Bismillah. Mohon doa dari teman-teman, keberkahan buat kami dan keluarga insya Allah, dan seluruh para ayah, para pejuang nafkah, para ibu, para pejuang nafkah, dan semuanya saja. Berkah selalu semuanya. Barakallahu fikum. Ryan Little.